Farel masih belum bisa melupakan momen ketika ia pertama kali memeluk ibu kandungnya. Setelah bertahun-tahun berpisah, pertemuan itu membuat emosinya campur aduk. Ia merasa bahagia, tapi sekaligus bingung bagaimana harus bersikap setelah ini. Selama ini, ia hidup bersama ibu tirinya, yang meski kadang keras, tetap membesarkannya. Kini, segalanya terasa berbeda. Langsung, surat itu berisi ucapan terima kasih dan rasa sayangnya. Besok paginya, Farel memutuskan untuk bangun lebih pagi. Ia ingin membantu ibu tirinya memasak dan membersihkan rumah. Ibu tiri terkejut melihat Farel tiba-tiba rajin. "Kok rajin banget pagi-pagi?" Farel hanya tersenyum. "Lagi pengen bantu aja, Bu." Di balik senyum itu, ia sedang mencoba menunjukkan rasa hormat dan cinta. Sikap Farel mulai berubah perlahan. Ia tak ingin menjauh dari ibu tirinya, meski kini sudah mengenal ibu kandungnya. Ia memilih jalan tengah, menghargai masa lalu dan merawat masa kini. Ia tahu, dua ibu ini telah menjadi bagian dari hidupnya yang tak akan tergantikan. Farel memandangi surat yang ia tulis semalam. Surat itu penuh dengan ungkapan perasaannya terhadap ibu tiri yang telah membesarkannya. Namun, entah mengapa, ia belum berani menyerahkannya. Ia takut air mata ibunya tumpah, atau lebih buruk lagi, takut membuat hati ibunya merasa tersisih. Hari itu Farel berangkat ke tempat latihan musik. Ia tampak lebih tenang dari sebelumnya. Di sela-sela latihan, ia membuka ponselnya dan melihat foto masa kecil bersama ibu tirinya. Ada foto saat ulang tahun, saat sakit, dan saat tampil perdana di atas panggung. Semua momen itu membuktikan satu hal, kasih ibu tak harus dari darah. Sesampainya di rumah, Farel melihat ibu tirinya sedang mencuci baju di belakang rumah. Tanpa pikir panjang, Farel menghampiri dan ikut membantunya. "Bu, aku bantuin ya." Ibu tiri tersenyum, meski heran. "Tumben kamu nggak main HP." Farel hanya nyengir. "Lagi pengin deket ibu aja." Sore harinya, mereka duduk bersama di ruang tengah. Farel akhirnya mengeluarkan surat itu, menggenggamnya erat. Tapi lagi-lagi ia ragu untuk memberikannya. Akhirnya, surat itu ia letakkan diam-diam di atas meja makan, berharap ibu tirinya akan membacanya tanpa perlu ia bicara banyak. Malamnya, Farel pura-pura tidur lebih awal. Ia mengintip dari balik selimut saat melihat ibu tirinya membaca surat itu. Wanita itu terdiam cukup lama, lalu mengusap matanya yang mulai berkaca-kaca. Ia melipat surat itu perlahan, lalu mencium kening Farel yang berpura-pura tidur. "Terima kasih, Nak," bisiknya pelan. Keesokan harinya, suasana rumah terasa lebih hangat. Ibu tiri memasakkan sarapan kesukaan Farel tanpa diminta. "Makan dulu ya, pahlawan kecil ibu," katanya sambil tersenyum. Farel tertawa kecil, merasa lega. Ia tidak perlu lagi menutupi isi hatinya. Ia sudah menyampaikan yang terpenting. Hari-hari berikutnya, Farel membagi waktunya untuk dua sosok ibu. Ia tetap mengunjungi ibu kandungnya seminggu sekali, tetapi tak pernah lupa menghabiskan waktu dengan ibu tirinya setiap hari. Ia mulai belajar bahwa kasih sayang tidak harus memilih satu dan meninggalkan yang lain. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa orang di lingkungan sekitar mulai bergosip. "Farel sekarang sudah lupa ibu tirinya," kata tetangga sebelah. Meski tak diucapkan di depan, kata-kata itu sampai ke telinga ibu tiri. Tapi ia memilih diam. Ia percaya pada hati Farel. Mengetahui itu, Farel merasa marah dan sedih. Ia menemui tetangga itu dan berkata dengan sopan, "Saya sayang kedua ibu saya. Tolong jangan adu domba kami." Keberanian Farel membuat tetangga itu terdiam. Sejak saat itu, mereka berhenti membicarakan hal itu. Hubungan Farel dan ibu tirinya justru makin kuat. Tidak lagi seperti anak dan orang tua tiri, tapi seperti sahabat yang saling menguatkan. Farel mulai paham, cinta sejati adalah yang tetap bertahan meski tak ada hubungan darah sekalipun. Farel menyadari bahwa cepat atau lambat, dua sosok penting dalam hidupnya harus bertemu. Ia tak ingin ada kebencian atau rasa bersaing di antara mereka. Maka, dengan hati-hati, ia merancang pertemuan itu. Ia tahu ini akan menjadi momen yang penuh ketegangan, tapi juga bisa jadi awal penyatuan yang indah. Ia mengajak ibu kandungnya datang ke rumah. "Bu, aku pengen ibu ketemu sama orang yang udah jagain aku selama ini." Ibu kandungnya terdiam sejenak. Wajahnya tampak ragu. "Kamu yakin, Rel?" Farel mengangguk mantap. "Aku nggak bisa jalanin hidup kalau dua ibuku nggak saling kenal.
Hari pertemuan pun tiba. Ibu kandung Farel datang dengan wajah tenang namun hati berdebar. Di ruang tamu, ibu tiri Farel sudah menunggu dengan secangkir teh hangat. Suasana menjadi sunyi selama beberapa saat. Farel duduk di tengah mereka, mencoba mencairkan suasana dengan senyum canggung. Akhirnya, ibu kandung Farel membuka pembicaraan. "Terima kasih sudah merawat anak saya." Suaranya pelan, tapi tulus. Ibu tiri menjawab, "Dia sudah jadi anak saya juga, Bu. Saya sayang dia seperti anak sendiri." Mereka saling menatap, tidak ada amarah, hanya kesedihan yang tersisa dari masa lalu. Obrolan perlahan mengalir. Mereka membicarakan masa kecil Farel, kebiasaan-kebiasaannya, dan hal-hal yang disukainya. Farel hanya bisa tersenyum melihat dua wanita ini saling bertukar cerita. Tidak mudah, tapi mereka sama-sama mengalah demi anak yang mereka cintai. Di tengah pembicaraan, Farel berdiri dan berkata, "Aku mau kalian tahu, aku nggak mungkin bisa milih satu di antara kalian. Kalian berdua ibu aku. Tanpa kalian, aku nggak akan jadi seperti sekarang." Air mata mulai mengalir di pipi ibu kandung dan ibu tirinya. Momen itu menghapus semua sekat yang ada. Ibu tirinya menggenggam tangan ibu kandung Farel. "Kita sama-sama cinta anak ini, Bu. Itu cukup buat kita bersatu." Ibu kandung Farel mengangguk. "Aku nggak akan rebut dia darimu. Aku cuma mau jadi bagian kecil dari hidupnya sekarang." Pertemuan itu berlangsung lebih lama dari yang dibayangkan. Mereka akhirnya makan malam bersama. Ibu tiri memasakkan rawon kesukaan Farel, dan ibu kandung membawa kue lapis legit buatan sendiri. Dua rasa, dua tangan, satu meja makan yang hangat. Sejak hari itu, hubungan ketiganya makin erat. Ibu kandung dan ibu tiri mulai saling bertukar kabar lewat pesan. Terkadang, mereka bahkan janjian untuk hadir bersama dalam acara Farel. Orang-orang yang melihat mereka pun takjub, jarang ada keluarga tiri yang bisa seharmonis itu. Farel merasa lega, beban di dadanya perlahan sirna. Ia tidak lagi harus menyembunyikan kasih sayang terhadap salah satu pihak. Kini, ia bisa mencintai dua ibu dengan terang-terangan, tanpa rasa bersalah atau takut melukai hati siapapun. Meski hubungan antara kedua ibunya mulai membaik, Farel menyadari bahwa masih ada luka dalam hati ibu tirinya. Ia beberapa kali memergoki ibu tirinya termenung di dapur atau menatap kosong ke arah foto-foto lama. Seolah ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Suatu malam, Farel memberanikan diri bicara. "Bu, ibu sedih." "Ya." Ibu tirinya tersentak, lalu tersenyum paksa. "Enggak kok, ibu baik-baik saja." Tapi Farel tahu senyum itu hanya topeng. Ia duduk di sampingnya dan menggenggam tangan ibunya. "Kalau ibu masih nyimpan rasa apapun, ngomong aja ke aku." Ibu tiri terdiam cukup lama, lalu akhirnya bicara. "Ibu cuma takut kehilangan kamu. Sekarang kamu udah punya ibu kandung, ibu khawatir kamu nggak butuh ibu lagi." Ucapannya lirih, seperti bisikan dari hati yang paling dalam. Farel menunduk, menahan air mata yang mulai menumpuk di pelupuk. "Bu, ibu itu nggak akan pernah bisa aku lupakan. Nggak ada yang bisa gantiin posisi ibu," kata Farel. Tegas, "Kalau aku bisa punya dua ibu yang sama-sama sayang ke aku, itu justru berkah, bukan masalah." Ucapan itu membuat ibu tirinya memeluknya erat, air matanya jatuh membasahi bahu Farel. Keesokan harinya, Farel membuat video pendek di akun media sosialnya. Dalam video itu, ia menceritakan tentang dua ibunya dan bagaimana cinta mereka membentuk dirinya hari ini. Video itu viral, banyak orang terharu melihat bagaimana Farel menghargai sosok ibu tiri yang seringkali dipandang negatif. Di antara komentar yang membanjiri video tersebut, ada satu yang menarik perhatian Farel, "Kamu hebat, Rel. Terima kasih sudah menunjukkan ke dunia kalau ibu tiri juga bisa jadi ibu sejati." Komentar itu membuatnya semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk banyak anak dan ibu di luar sana. Namun, tidak semua komentar positif. Ada juga yang merendahkan ibu kandungnya, menyebutnya wanita egois yang menelantarkan anak. Farel marah, tapi ia memilih menanggapi dengan bijak. Semua orang punya masa lalu, tapi kesempatan untuk memperbaiki masa depan harus selalu ada, tulisnya. Ibu kandungnya membaca komentar-komentar itu dan merasa bersalah. Ia pun meminta maaf pada Farel karena kemunculannya kembali membuat kegaduhan. Tapi Farel justru memeluknya. "Ibu nggak salah. Yang penting sekarang ibu di sini, dan aku bisa kenal ibu." Dalam waktu singkat, Farel menjadi simbol kedewasaan dan pengampunan.
Banyak stasiun televisi ingin mengundangnya untuk wawancara, tapi Farel menolak hal-hal yang terlalu mengeksploitasi kehidupan pribadinya. Ia hanya ingin tenang menjalani hari-hari bersama dua ibu yang ia cintai. Meski luka masih tersisa, Farel percaya luka itu tidak harus dihilangkan. Tapi cukup dirawat dengan cinta dan kesabaran, hingga menjadi kenangan yang menguatkan. Ia tahu, jalan ke depan masih panjang, tapi ia tak lagi berjalan sendiri. Hari Minggu itu, Farel tampil di sebuah acara amal yang disiarkan langsung di televisi nasional. Lagu yang ia bawakan begitu menyentuh hati penonton, karena ia persembahkan untuk dua ibu yang menyayangi dan membesarkannya. Di akhir penampilannya, Farel berkata di atas panggung, "Tanpa dua ibu saya bukan siapa-siapa." Di kursi penonton, dua wanita meneteskan air mata haru, ibu kandung dan ibu tiri Farel. Mereka duduk berdampingan, saling tersenyum meski masih ada sedikit jarak batin. Momen itu menjadi bukti nyata bahwa cinta yang tulus bisa melampaui rasa cemburu, sakit hati, dan luka lama. Setelah acara selesai, Farel turun dari panggung dan langsung memeluk kedua ibunya. Satu tangan memeluk kanan, satu tangan memeluk kiri. "Terima kasih sudah datang," katanya sambil tertawa kecil. Pelukan itu menjadi lambang dari keberanian seorang anak yang mampu menjembatani dua dunia. Namun dalam perjalanan pulang, Farel kembali merasakan gejolak batin. Ia tahu kedekatannya dengan ibu kandung makin kuat, dan waktu yang ia habiskan bersama ibu tiri makin berkurang. Hal itu membuatnya merasa bersalah. Ia ingin adil, tapi waktu dan situasi seringkali memaksanya memilih. Sesampainya di rumah, ibu tiri menyambut Farel dengan masakan favoritnya. "Lapar, kan?" katanya ringan. Farel memeluknya erat tanpa kata. Ia tahu, kasih sayang ibu tiri tidak pernah menuntut, hanya memberi. Tapi justru karena itulah Farel merasa semakin ingin menjaga perasaan wanita itu. Di malam hari, Farel duduk bersama ibu tirinya di teras. "Bu, aku pengen tanya. Ibu nggak pernah marah ya aku makin dekat sama ibu kandung?" tanya Farel hati-hati. Ibu tiri menggeleng. "Enggak, Rel. Ibu senang kamu bisa ngerasain kasih sayang dari orang yang ngelahirin kamu. Tapi, kadang ibu memang merasa sepi." Jawaban itu menusuk hati Farel. Ia tak menjawab, hanya memeluk ibunya dalam diam. Dalam pelukan itu, ia bersumpah akan berusaha lebih keras menyeimbangkan kasih yang ia berikan untuk kedua ibunya. Ia tak mau ada satupun yang merasa tersisih. Beberapa hari kemudian, Farel mengatur jadwal rutin. Setiap Jumat sore adalah waktu untuk makan malam bersama ibu tiri. Setiap Selasa pagi, ia mengantar sarapan ke rumah ibu kandung. Dengan cara itu, ia ingin menunjukkan bahwa cinta bisa dibagi tanpa mengurangi nilainya. Langkah kecil itu membuahkan hasil. Ibu tirinya tampak lebih ceria, bahkan mulai mengirimkan masakan ke rumah ibu kandung Farel sebagai tanda perhatian. Sebaliknya, ibu kandung Farel sering menitipkan kue atau buah untuk ibu tiri. Dua wanita itu mulai saling menghargai, meski masih belum sepenuhnya akrab. Farel tak bisa menahan air mata bahagia saat melihat hal-hal kecil seperti itu. Ia tahu ini bukan proses yang instan, tapi setiap langkah kecil itu adalah kemenangan besar. Ia merasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih bersyukur karena bisa berada di antara dua pelukan yang sama-sama tulus. Suatu hari, manajer Farel, Om Rais, datang dengan sebuah tawaran besar. Sebuah rumah produksi di Jakarta ingin mengontrak Farel secara eksklusif untuk proyek musik dan film selama 1 tahun. Tawaran itu menggiurkan, pendapatan besar, popularitas nasional, dan peluang karir yang lebih luas. Namun, syaratnya Farel harus pindah ke Jakarta dan tinggal di sana secara penuh. Itu berarti ia tak bisa sering-sering pulang ke rumah, dan waktu bersama kedua ibunya akan sangat terbatas. Tawaran itu membuat hati Farel bimbang. Ia ingin mengejar mimpi, tapi juga tak mau meninggalkan mereka. Farel membawa kabar itu ke rumah. Saat makan malam, ia mengutarakan rencana dan syarat-syarat yang diberikan pihak rumah produksi. "Kalau aku ambil tawaran ini, aku mungkin cuma bisa pulang sebulan sekali," katanya pelan. Suasana makan malam langsung hening. Ibu kandungnya tampak menunduk, sedangkan ibu tiri hanya tersenyum kecil. "Kalau itu yang terbaik buat masa depanmu, kami pasti dukung," ucap ibu tiri tenang. Tapi Farel tahu, di balik kalimat itu ada kegundahan yang ia rasakan. Ia paham, semua orang sedang belajar merelakan. Malam itu Farel tak bisa tidur. Ia berdiri di depan jendela,
menatap bintang-bintang sambil berpikir. Dalam bayangannya, ia melihat kedua ibunya duduk di ruang tamu, menunggunya pulang. Ia tak ingin kehilangan momen-momen kecil itu, obrolan malam, masakan rumahan, pelukan hangat sebelum tidur. Keesokan harinya, ia menemui Om Rais. Om, boleh nggak kalau aku negosiasi ulang? Aku mau proyeknya, tapi aku juga pengen tetap bisa pulang seminggu sekali. Om Rais mengangguk. Om akan coba bicarakan. Yang penting kamu jujur sama diri sendiri, Rel. Beberapa hari kemudian, kabar baik datang. Rumah produksi setuju dengan syarat Farel, bahkan menyediakan akomodasi khusus agar ia bisa tetap bolak-balik Jakarta kampung halamannya. Farel bersorak gembira. Ia merasa diberi kesempatan untuk menyeimbangkan mimpi dan cinta keluarga. Setelah itu, Farel mengajak kedua ibunya makan di restoran kecil favorit mereka. Di sana, ia membagikan kabar baik itu. Aku nggak akan pergi jauh-jauh. Kalian tetap jadi alasan aku pulang, katanya sambil tersenyum. Kedua ibu itu tampak lega, dan untuk pertama kalinya, mereka saling tersenyum penuh ketulusan. Di restoran itu, Farel memeluk mereka bergantian. Aku nggak akan pernah bisa milih satu di antara kalian, karena kalian sama pentingnya buatku. Mereka tak membalas dengan kata-kata, hanya pelukan yang erat dan air mata yang mengalir pelan di pipi masing-masing. Sejak itu, hubungan mereka bertiga menjadi lebih terbuka. Setiap kali Farel pulang, ia menghabiskan waktu dengan adil. Kadang sarapan di rumah ibu kandung, lalu makan malam di rumah ibu tiri. Ia menjadwalkan semuanya dengan rapi, karena ia tak ingin kehilangan kedekatan yang sudah dibangun dengan susah payah. Di tengah suasana keluarga yang mulai harmonis, badai kecil kembali datang. Sebuah media online memuat berita lama tentang masa lalu ibu kandung Farel. Artikel itu mengungkit alasan ia meninggalkan Farel saat masih kecil, disertai foto dan kutipan yang tak semuanya akurat. Berita itu menyebar luas, dan warganet mulai kembali membicarakan masa lalu ibu Farel dengan nada sinis. Farel membaca berita itu saat sedang di lokasi syuting. Tangannya gemetar, matanya memanas. Ia segera menelepon ibunya. Bu, jangan baca berita hari ini ya, ujarnya dengan suara gemetar. Tapi ibu kandungnya sudah lebih dulu tahu. Ibu nggak apa-apa, Rel. Ibu sudah kuat sekarang, jawabnya, walau terdengar rapuh. Malam itu, Farel menulis klarifikasi panjang di akun media sosialnya. Ia menceritakan sisi lain dari kisah sang ibu kandung, bukan untuk membela, tapi untuk memberi ruang pada kebenaran. Ia menekankan bahwa semua orang berhak mendapat kesempatan kedua, dan bahwa ia sudah memaafkan sejak awal. Ibu tiri Farel, yang membaca unggahan itu, terharu. Malam harinya, ia menelepon ibu kandung Farel. Saya tahu rasanya jadi bahan omongan. Kalau butuh sesuatu, saya di sini, katanya dengan suara tulus. Percakapan itu menjadi tonggak baru, dua ibu yang dulunya asing, kini saling melindungi karena cinta mereka pada anak yang sama. Namun tekanan media terus berlanjut. Beberapa stasiun TV mencoba membujuk Farel untuk hadir dan bicara langsung, tapi Farel menolak. Ia memilih untuk diam di publik, tapi menyuarakan hatinya di jalur pribadi, di rumah, dalam lagu-lagunya, dan lewat perlakuan sehari-hari terhadap kedua ibunya. Di balik itu semua, Farel mulai khawatir tentang kesehatan ibu tirinya. Wanita itu tampak semakin sering batuk dan lemas. Saat ditanya, ia hanya menjawab, kecapean biasa. Tapi Farel tak percaya begitu saja. Ia membawanya ke dokter dan hasilnya mengejutkan, ibu tiri Farel mengalami gejala awal gangguan jantung. Farel langsung membatalkan beberapa jadwal manggung. Ia ingin fokus menemani ibunya memulihkan diri. Ia juga mengabari ibu kandungnya, yang kemudian ikut datang membantu mengurus rumah. Di ruang tamu rumah kecil itu, dua ibu kini duduk berdampingan, saling menjaga, saling menguatkan. Ibu titip Farel ya, kata ibu tiri saat duduk berdampingan dengan ibu kandung. Kalian sama-sama ibu Farel, nggak ada titipan-titipan lagi, jawab ibu kandung sambil menggenggam tangan wanita yang telah membesarkan anaknya. Melihat pemandangan itu, Farel menangis di sudut ruangan. Ia tak percaya bagaimana Tuhan bisa mempertemukan tiga hati dalam satu ikatan kasih sayang yang dulu penuh luka, kini perlahan menjadi rumah yang paling hangat. Beberapa hari kemudian, Farel menulis lagu baru berjudul, Ibu Dua Rasa. Lagu itu ia persembahkan untuk dua wanita yang mengajarinya arti ketulusan. Lagu itu langsung viral dan menjadi salah satu karya terbaiknya, karena lahir dari hati, bukan sekadar suara.
Kesembuhan ibu tiri Farel berjalan lambat namun pasti. Dengan perawatan rutin dan perhatian penuh dari Farel dan ibu kandungnya, kondisinya mulai stabil. Selama masa pemulihan itu, Farel benar-benar menunjukkan betapa besar cintanya. Ia menyiapkan makanan, menemani tidur, dan mengantar kontrol ke rumah sakit. Ibu kandungnya pun mengambil peran aktif. Ia sering datang membawa makanan sehat, membantu menyapu dan mencuci. Hubungan antara kedua ibu itu semakin dalam. Tak ada lagi rasa canggung atau persaingan. Kini, yang ada hanya semangat untuk menjaga Farel dan satu sama lain. Suatu pagi yang cerah, saat duduk di beranda rumah, ibu tiri memandang Farel dengan mata berkaca-kaca. "Rel, kalau nanti ibu nggak ada, kamu jangan lupa kalau ibu pernah jadi bagian dari hidupmu ya." Farel langsung menoleh dan memeluk ibunya erat. "Jangan ngomong kayak gitu, Bu. Ibu harus sehat terus." Mendengar itu, ibu kandungnya datang dan duduk di sebelah mereka. "Kita bertiga sudah terlalu jauh berjalan untuk saling melepaskan sekarang," ucapnya sambil menggenggam tangan ibu tiri. Farel melihat mereka dan tahu, cintanya tak perlu dibagi dua. Ia hanya perlu memperluas hatinya untuk mencintai keduanya sekaligus. Hari itu, Farel mendapat undangan untuk menjadi bintang tamu dalam sebuah konser besar di Jakarta. Ia diminta menyanyikan lagu, Ibu Dua Rasa, secara langsung. Namun, ia memberikan satu syarat, ia ingin dua ibunya naik ke atas panggung bersamanya. Pihak penyelenggara pun menyetujuinya. Di hari konser, ribuan penonton memenuhi gedung. Ketika lampu sorot mengarah ke panggung, Farel berdiri di tengah dengan mikrofon di tangan. "Lagu ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang bagaimana dua wanita luar biasa membentuk siapa saya hari ini," katanya sebelum mulai menyanyi. Saat bagian terakhir lagu, kedua ibu Farel naik ke panggung. Mereka saling bergandengan tangan dan berdiri di sisi Farel. Penonton berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Kamera menangkap air mata ketulusan yang mengalir di wajah ketiganya, air mata bahagia dari luka yang telah sembuh. Setelah konser, momen itu viral di media sosial. Banyak orang menulis komentar seperti, "Ini kisah paling hangat tahun ini," dan "Farel ngajarin kita kalau keluarga itu bukan tentang darah, tapi tentang hati." Tapi Farel tak peduli pada pujian. Yang penting baginya, dua ibu itu tersenyum bahagia. Beberapa hari kemudian, Farel mengadakan makan malam kecil di rumah. Ia mengundang Om Rais, beberapa tetangga dekat, dan guru setnya. Di akhir acara, Farel memberikan masing-masing ibunya sebuah kotak berisi surat dan kalung berbentuk hati. Di bagian belakang kalung itu terukir, "Ibu yang selalu ada." Kedua ibu itu membaca surat dari Farel dengan haru. Di dalamnya tertulis, "Terima kasih telah mengajarkanku mencintai tanpa syarat, memaafkan tanpa syarat, dan hidup tanpa dendam. Karena kalian, aku tahu cinta itu luas, bukan terbatas." Kalimat itu membuat semua orang di ruangan terdiam, terharu. Setelah perjalanan panjang yang penuh gejolak, kasih sayang, dan pengampunan, Farel kini menjalani hidup yang lebih tenang. Ia makin dewasa, tidak hanya dalam karir, tapi juga dalam cara memaknai arti keluarga. Setiap pulang ke rumah, ia selalu merasa seperti pulang ke dua pelukan yang tak pernah berubah. Suatu pagi, Farel duduk di halaman rumah sambil menulis lagu baru. Di seberangnya, ibu tirinya sedang menyiram bunga, dan ibu kandungnya sibuk menyiapkan sarapan. Pemandangan itu sederhana, tapi bagi Farel, lebih berharga dari semua gemerlap panggung dan sorotan kamera. Lagu yang ia tulis berjudul, Rumah yang Selalu Menunggu. Isinya tentang perjalanan hidup seorang anak yang disambut cinta oleh dua ibu. Bukan kisah sedih, tapi kisah kuat yang mengajarkan bahwa luka bisa disembuhkan jika ada ketulusan dan keberanian untuk saling menerima. Di sela menulis lagu, Farel memandangi kedua ibunya dan berkata, "Kalau aku nanti punya anak, aku pengen mereka tumbuh dengan cinta seperti yang ibu-ibu berikan ke aku." Kedua wanita itu hanya tersenyum, tapi dalam hati mereka merasa bangga, anak yang dulu mereka jaga, kini tumbuh jadi pria yang bijak. Waktu terus berjalan, Farel tetap aktif bernyanyi dan menulis lagu. Namun, setiap minggu ia tak pernah absen pulang. Kadang ia membawa buah tangan dari luar kota, kadang hanya sekadar mampir untuk makan malam bersama. Tapi satu hal pasti, ia selalu datang sebagai anak yang rindu rumah. Masyarakat sekitar pun melihat perubahan besar dalam keluarga Farel. Mereka kini tak lagi bergosip, malah menjadikan kisah Farel sebagai inspirasi. Banyak ibu tiri mulai membuka hati terhadap anak-anak dari
Pernikahan sebelumnya, banyak anak juga mulai mengerti bahwa kasih ibu tak selalu harus berasal dari rahim yang sama. Di ulang tahunnya yang ke-20, Pharrell mengadakan acara kecil di rumah. Ia menyanyikan lagu-lagu ciptaannya sendiri. Di akhir acara, ia meminta kedua ibunya naik ke depan dan berkata, "Kalau ada orang yang paling berjasa dalam hidupku, jawabannya cuma satu, dua ibu yang luar biasa ini." Suasana berubah haru. Semua yang hadir meneteskan air mata, termasuk Om Rais yang tak pernah absen dalam momen-momen penting Pharrell. Ibu kandung dan ibu tirinya saling berpelukan, sesuatu yang dulu mustahil terjadi. Kini, mereka tak hanya berbagi anak, tapi juga persahabatan. Pharrell tahu, hidup tidak selalu mudah. Tapi ia percaya, rumah adalah tempat di mana cinta akan selalu menunggu. Ia telah membuktikan, bahwa dari luka bisa tumbuh kekuatan, dan dari perpisahan bisa lahir persatuan. Ia tidak lagi terbagi, karena hatinya cukup luas untuk mencintai dua sosok ibu. Di akhir cerita ini, Pharrell duduk di kamar kecilnya, menatap dua foto di meja, satu bersama ibu kandung, satu lagi bersama ibu tiri. Ia tersenyum, lalu menyalakan lilin kecil di antara keduanya. "Selamat malam, Bu. Selamat malam, Ibu. Aku pulang. Terima kasih sudah menonton cerita inspiratif ini sampai akhir." Kisah Pharrell mengajarkan kita bahwa cinta sejati bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang yang awalnya bukan siapa-siapa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas keluarga yang kita miliki, dan jangan pernah menutup hati untuk saling memaafkan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu. Share ke teman dan keluarga agar pesan positif ini tersebar luas. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya, hanya di channel ini. Tetap semangat dan jaga hatimu tetap hangat.